Lanjut, kalau tidak hadir saya lanjutkan saja. Mungkin Salman bisa izin bisa membantu untuk share screen-nya. Oke, sebentar di download dulu, di download, bentar. Baik, sudah terlihat. Mohon maaf, di sini saya pakai PDF karena membuatnya juga memakai aplikasi Canva, jadi akhirnya PDF. Ya, ini saya ingin menjelaskan tentang tes level analisis. Apa itu tes level analisis? Selanjutnya. Tes level analisis adalah salah satu kegiatan dalam rangka mengkonstruksi tes untuk mendapatkan gambaran tentang mutu tes, baik mutu keseluruhan tes maupun mutu tiap butir soal atau tugas. Analisis tes ini disusun, dicobakan kepada sejumlah subjek yang hasilnya atau umpan baliknya itu tentang perbaikan atau peningkatan mutu yang dijadikan dasar yang digunakan untuk menilai seseorang dari hasil usahanya. Contohnya, seorang guru dalam hal ini menilai peserta didiknya dari tes kemampuan mutu yang dia peroleh selama proses pembelajaran baik di kelas maupun di luar kelas. Selanjutnya. Dalam hal ini, seorang guru atau yang melakukan proses analisis tes itu harus mempunyai langkah-langkah dalam penyusunan tes. Langkah-langkah tersebut dapat dilakukan yang pertama, menentukan tujuan mengadakan tes. Jadi tujuannya itu untuk apa? Tujuannya itu apakah mendapatkan hasil yang baik atau tidak. Yang selanjutnya itu mengadakan pembatasan terhadap bahan yang akan diteskan. Jadi proses pemilihan tes itu harus disesuaikan dengan batasan materi yang diajarkan. Jadi jangan keluar dari materi yang diajarkan. Selanjutnya, merumuskan tujuan instruksional khusus dari tiap bahan. Jadi goal atau tujuan yang diharapkan dari setiap materi atau bahan ajar yang diinginkan seseorang dengan tujuan subjek yang dalam hal ini pendidik dan objeknya ke peserta didik itu harus mempunyai makna. Dalam hal ini maknanya ini harus meningkatkan mutu
tujuan apa yang diajarkan kepada peserta didik. Selanjutnya, menderetkan semua tujuan tersebut. Jadi menderetkan semua tujuan tersebut ini, jadi dari 1 sampai contohnya 10, atau dari A sampai Z, dan seterusnya. Yang selanjutnya itu menuliskan butir soal berdasarkan teknologi informasi TIK. TIK ya, di sini mohon maaf. Berdasarkan TIK yang sudah disusun. Jadi itu sesuai dengan materi yang diajarkan, jadi tidak menyimpang. Jadi butir-butir soal ini adalah hasil materi yang diajarkan oleh seorang pendidik atau seseorang yang ingin melakukan sebuah tes. Tujuannya itu yang meningkatkan mutu seseorang tersebut dengan tersusun dari materi A, B, C, D, dan seterusnya. Selanjutnya, Salman. Dalam hal ini, apa sih yang harus dilakukan oleh seorang penganalisis tes atau yang disebut seorang yang ingin menilai hasil dari objeknya? Kalau kita kaitkan dengan pendidikan itu peserta didik yang pertama 4 cara untuk menilai hasil tesnya, yaitu cara pertama yaitu dengan meneliti secara jujur soal-soal yang sudah disusun. Kadang-kadang soal tersebut itu harus dengan jelas dalam hal ini bahasanya, terus taraf kesukarannya, langsung harus juga melihat kemampuan si siswa tersebut dalam menganalisis tes tersebut, gitu. Jadi seberapa bisa seorang siswa tersebut atau seseorang yang ingin menjawab tes dari pertanyaan-pertanyaan yang disajikan itu harus bisa dimengerti, gitu. Bisa mengerti dan tidak melenceng dari bahan yang disajikan, atau dalam ini bahan ajar yang disajikan. Selanjutnya, dalam hal ini tes tersebut harus yang pertama menentukan berapa sih banyaknya soal atau soal tes yang tiap topiknya itu seimbang, gitu. Jadi satu topik kita ingin membuat berapa soal butir, gitu, atau banyaknya soal yang kita akan sajikan. Selanjutnya itu semua soal itu harus yang telah diajarkan, gitu. Jangan menyimpang apa yang tidak diajarkan. Contohnya, seseorang diajarkan tentang tata cara sholat, gitu kan. Akan tetapi ada soal yang berkaitan tentang tayamum. Dalam hal ini tidak boleh soal tayamum itu dimasukkan dalam tes tersebut. Dan juga soal tes tersebut tidak membingungkan kepada peserta didik, yaitu tidak ambigu lah dalam hal ini, bahwa tes tersebut tidak membingungkan seorang peserta didik untuk menjawab soal tersebut. Yang selanjutnya itu tadi telah disebutkan bahwa
soal tersebut jangan membuat si peserta didik itu sukar untuk dimengerti gitu. Harus mempunyai bahasa yang mudah dimengerti sesuai dengan level dalam hal ini level SD, SMP, SMA, bahkan perkuliahan gitu. Kalau kita ingin membuat soal atau pertanyaan-pertanyaan itu melihat dari kadar kemampuannya, kadar pendidikannya. Jadi jangan kita memberikan soal kuliahan kepada anak SD gitu. Itu tidak benar. Jadi nanti akan membuat nilai itu menyimpang gitu. Nanti kita akan bahas tentang tentang nilai-nilai gitu. Nilai-nilai ada rumusnya yang untuk menentukan soal itu sukar atau tidak sukar ya. Selanjutnya nah, jadi apabila seorang tersebut atau seorang guru ingin membuat soal itu harus bisa dimengerti seluruh siswa atau objeknya. Dalam hal ini bahwa soal tersebut dapat dikerjakan dan mudah untuk dikerjakan oleh siswa dalam materi yang diajarkan oleh pendidik, baik di kelas maupun di luar kelas. Selanjutnya, yang cara kedua yaitu mengadakan analisis soal, di mana analisis soal ini suatu prosedur yang sistematis yang akan memberikan kita informasi akan bukti-bukti tes yang telah kita susun dengan manfaatnya atau faedahnya, yaitu yang pertama membantu kita dalam menganalisis bukti-bukti soal yang jelek, yang bukti-bukti soal yang kurang mengerti oleh siswa atau peserta didik, dan juga dapat kita peroleh informasi untuk menyempurnakan soal-soal untuk selanjutnya yang akan kita buat. Dan juga analisis soal ini juga menggambarkan secara selintas tentang gambaran soal yang akan kita susun. Di gambaran ini pada saat kita melakukan atau membuat sebuah tes, kita akan terbayang dengan pertanyaan-pertanyaan yang kita buat untuk selanjutnya yang kita akan perbaiki pada sebelumnya. Selanjutnya, dalam tes tersebut kita juga harus mengadakan yaitu checking validitas, di mana validitas ini ketepatan atau keabsahan yang paling penting buat guru adalah validitas kurikuler, content validity. Content validity ini atau checking validitas kurikuler ini itu tujuannya itu untuk merumuskan setiap bagian pelajaran secara khusus dan jelas sehingga setiap soal dapat kita jodohkan dengan setiap tujuan khusus tersebut. Selanjutnya yaitu cara keempat dengan mengadakan checking reliabilitas atau reliabilitas. Salah satu indikator checking reliabilitas ini yaitu untuk membedakan
soal-soal yang kita buat mudah dengan soal-soal yang kita buat sulit. Dalam hal ini bahwa soal-soal tersebut yang harus dimengerti oleh siswa dan tidak melenceng dari bahan yang kita ajarkan. Selanjutnya, yaitu kita ingin melihat bagaimana analisis bukti soal atau analisis sistem. Jadi analisis soal ini tujuannya itu untuk mengidentifikasi soal-soal yang baik, kurang baik, dan soal-soal yang jelek. Dengan analisis soal dapat diperoleh petunjuk atau perbaikan bahwa kapan sebuah soal dikatakan baik untuk memberikan jawaban terhadap pertanyaan tersebut. Perlu diterangkan dua masalah yang berhubungan dengan analisis soal, yaitu taraf kesukaran, daya pembeda, dan pola jawaban. Untuk taraf daya pembeda dan pola jawaban akan diuraikan di bawah ini. Selanjutnya, nah, apa sih yang dimaksud taraf kesukaran? Taraf kesukaran adalah soal yang baik, yaitu soal yang tidak terlalu mudah, tidak terlalu sukar, dan tujuan soal untuk menentukan taraf kesukaran ini yaitu bahwa seorang pendidik itu harus bisa merangsang daya pikir si siswa tersebut, apakah si siswa tersebut bisa menjawab soal tersebut, baik dari segi hafalannya atau segi dia menerima pembelajaran atau materi belajar yang di kelas, baik itu dalam hal UTS ataupun UAS, yang dimana soal-soal tersebut akan mempunyai nilai indeks kesukaran yaitu 0,00 sampai 1. Jika indeks kesukarannya itu 1, berarti soal itu mudah. Jika indeks kesukarannya itu kurang dari 1, berarti soal itu mohon maaf, jika indeks kesukarannya 1 itu saya mohon maaf, nanti saya ini. Oh ya, jika indeks kesukarannya itu 0,00 sampai 0, sekian, itu sukar. Jika indeks kesukarannya itu 1, maka soal itu terlalu mudah untuk dijawab oleh si siswa atau peserta didik tersebut. Dalam hal ini bahwa kita lihat dalam rumus, kita lihat bahwa rumusnya itu P sama dengan B per JS. Jadi P itu indeks kesukaran, yang dimana bahwa banyaknya siswa yang menjawab dengan betul dengan jumlah seluruh siswa atau peserta tes. Dalam hal ini rumusnya itu untuk menentukan kesukaran dalam menjawab soal. Selanjutnya, yaitu kita mengenal tentang daya pembeda. Kita lihat di sini bahwa ada -1, ada -1,00,
yang dimana kita lihat bahwa dayanya itu mempunyai nilai min atau lebih rendah sampai menuju angka 0,00 yaitu daya rendah sampai menuju angka 1,00 yaitu menuju daya yang lebih tinggi atau menimbulkan hasil yang positif di mana bahwa daya pembeda soal yaitu untuk menentukan sampai di mana soal tersebut apakah memberikan nilai yang negatif kepada si peserta didik ini atau memberikan nilai positif dari soal tersebut sehingga siswa ini bisa menjawab soal-soal yang kita berikan tersebut gitu. Contohnya jika soal ini membuat si anak menjadi tidak baik atau dalam hal ini dikatakan anak tersebut tidak menjawab atau dalam kata lain itu bodoh untuk menjawab, maka soal tersebut akan mempunyai nilai negatif. Jadi pada saat proses pembelajaran yang kita berikan itu tidak tercapai kepada si peserta didik. Makanya daya pembeda ini menentukan goalnya yang didapatkan oleh seorang pendidik ke peserta didik gitu. Jadi untuk menentukan keberhasilan si guru ini itu dari bagaimana si guru itu membuat soal. Apakah soal tersebut paham kepada peserta didik dengan tingkat kesukar yang dimana siswa itu akan menjadi lebih pandai dalam menjawab soal, atau bisa si guru ini tidak berhasil di mana si peserta didiknya atau guru si siswanya itu bahkan menjadi tidak baik dalam kali ini bodoh tidak mengetahui apa yang diajarkan pada saat proses pembelajaran. Selanjutnya. Next slide. Nah, tadi telah disebutkan bahwa seluruh tes yang dihasilkan oleh seorang pendidik ke peserta didik itu akan ketahuan dari nilai pembeda itu. Nilai pembeda atau taraf tadi nilai pembeda yang disajikan ke peserta didik. Selanjutnya, Salman. Yang ini tadi kita menentukan, selanjutnya yaitu menentukan daya pembeda nilai. Dan di sini bahwa daya pembeda nilai ini contohnya A, B, C, D, E, F, G sampai H, I, J. Jadi di sini ada kelompok siswa ada yang mendapatkan skor 9, 8, 7, 7, 6, 5, 5, 5, 4, 4, 3. Nah, untuk itu diperlukan pembedanya itu di mana siswa yang nilainya bagus itu akan kita bandingkan dengan siswa yang mendapatkan nilai yang terkecil gitu. Jadi untuk menentukan daya pembeda nilai ini bahwa gampang saja kita melihat skor yang
paling baik itu di antara 6 sampai 9. Kalau yang terkecil itu 5 sampai 3. Itu saja. Selanjutnya, next. Dan yang sini rumusnya selanjutnya menentukan tingkat bahwa untuk memperoleh hasilnya itu tentang skor yang didapat pada saat proses untuk analisis itu yang tadi disebutkan bahwa nilainya itu ada yang dapat 50% atau 20% atau 30%. Selanjutnya, Salman di bawahnya. Nah, ini rumus untuk tadi mencari pembeda, di mana rumus ini digunakan untuk menentukan indeks perbedaan antara peserta didik yang menjawab soal yang baik, yang mendapatkan nilai 6 sampai 9 dengan peserta didik yang mendapatkan nilai 5 sampai 3 atau bisa jadi mendapatkan nilai 0 atau tidak mendapatkan nilai. Selanjutnya kita ingin membahas pola jawaban soal. Next, Salman. Apa sih pola jawaban soal? Pola jawaban soal adalah distribusi tes. Dalam hal ini menentukan pilihan jawaban pada soal bentuk pilihan ganda. Pola jawaban soal diperoleh dengan menghitung banyaknya tes yang memiliki pilihan jawaban yang diperoleh dengan menghitung banyaknya tes yang memilih jawaban A, B, C, D, atau yang tidak memilih pilihan yang disajikan pada pertanyaan. Dan ada juga jawaban sebagai pengecoh. Fungsinya pengecoh ini apakah siswa itu bisa mengerti apa yang didapat dari materi pembelajaran. Dalam hal ini seorang guru bisa mengecoh dalam pemahaman si siswa atau peserta didik tersebut. Gitu. Jadi pengecoh ini juga harus ditentukan dari taraf kesukaran soal, daya pembeda soal, baik dan tidaknya soal yang dibuat oleh peserta didik, pendidik ke peserta didik tersebut. Selanjutnya itu soal tersebut bisa diterima atau tidak, itu bisa diterima atau tidak. Bahkan soal tersebut itu derajatnya itu bisa sudah baik, bahkan soal tersebut bisa juga ditolak karena kesukarannya, atau soal tersebut bisa ditulis kembali peserta didik jika soal tersebut tidak dimengerti oleh seorang siswa atau peserta didik pada saat menjawab soal tersebut. Selanjutnya, nah itu saja mungkin dari kelompok kami. Mungkin jika ada yang ingin bertanya atau sharing atau ingin menyanggah atau ingin memberi masukan dari kelompok kami, dipersilakan dengan sangat agar bisa memberikan masukan pada kelompok kami. Saya kembalikan ke moderator.
Salman. Silakan. Ini penting sekali. Jadi ini kita tuntaskan dulu. Mungkin ada yang menambahkan, ada yang bertanya, ada yang sharing lagi. Silakan. Penting sekali ini. Ini judulnya adalah test level analysis. Mungkin saya boleh bertanya. Boleh. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tadi terkait dengan kesukaran ya, tes itu. Ya. Gimana sih menilai kesukaran tes itu? Maksudnya, misalkan kita ngebuat soal gitu ya kan, yang kita buat itu soalnya itu udah berdasarkan apa yang ada di buku dan apa yang disampaikan gitu. Tapi mungkin peserta didiknya ini tuh nggak tahu lah gitu, entah kenapa mungkin kesulitan dalam menjawab. Nah, cara kita maksudnya sulit soalnya itu bagaimana gitu loh? Apa yang sulitnya gitu? Apakah dari cara belajarnya apa emang dari tesnya gitu loh? Dari tes yang kita buat. Padahal kan kita pun membuat soal kan berdasarkan apa yang di buku dan apa yang disampaikan gitu mungkin menurut kita udah mudah lah gitu jawabannya yang udah dipelajarin gitu kan. Tapi mungkin peserta didik ini masih saja mungkin mendapatkan hasil yang kurang memuaskan gitu dalam menjawab soal ujian. Mungkin bisa dijelaskan. Bisa dipahami ya? Bisa. Baik, terima kasih. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi. Saya tampung dahulu. Saudara Ahmad Sofyan, apakah sudah bergabung? Izin katanya Bang Ilyas tadi di ini. Oh, izin. Mas kerja shift 2 katanya. Oh, shift 2. Baik, dilanjutkan saja sambil berjalan. Mungkin nanti teman-teman jika saya jawabannya kurang mantap gitu kan, bisa teman-teman menambahkan dari pertanyaan yang diajukan kepada saya. Selanjutnya ada yang ingin bertanya lagi? Mungkin sharing. Ya. Oke, sharing boleh. Sharingnya nanya sih. Ini apa namanya? Beda. Saya jawab dulu ya pertanyaan Chandra ya. Oke. Nanti kita jawab. Gini Chan. Si guru kan pada saat proses belajar nih kan memberikan materi kan. Materi tersebut kan harus tersusun tadi dari A, B, C. Contohnya metode cara wudhu gitu. Nah, contohnya tata cara wudhu kan tata cara wudhu itu dalam buku itu tertulis ayat Al-Quran, contohnya tentang wudhu kan, contohnya surat Al-Baqarah ayat 1-2 contohnya kan, contohnya gitu, contohnya aja gitu. Terus si guru tersebut memberikan contoh ayat yang lain gitu. Nah, kan berarti kan sudah sulit gitu. Sudah sulit dalam hal ini ya kenapa tidak memberikan ayat yang ada di dalam buku itu ayat 1 dan 2 gitu. Kenapa menjadi ayat 3 dan 4 gitu. Padahal sama materi yang diajarkannya. Akan tetapi tingkat kesukarannya itu membuat siswa itu berpikir lebih keras. Pemahamannya ini akhirnya menjadi siswa ini dalam arti meraba-raba pemahamannya. Nah, kan soal tersebut menjadi melenceng gitu. Ayat yang disajikan ayat 1 dan 2 akan tetapi
yang dimunculkan ayat 3 dan 4. Itu kan berarti kan sudah melenceng dari apa yang diajarkan. Nah, dalam hal ini nanti soal tersebut akan menjadi indeks kesukaran atau bisa dilihat dengan taraf kesukaran yang tadi disebutkan bahwa jika nilainya 1, maka soal tersebut itu mudah. Jika di bawah 1 itu akan sukar gitu. Nah, gitu. Jadi pemahaman yang diberikan ini kan sudah melenceng gitu. Sulit sekali, teman, sama-sama ayat-ayat tentang sholat, ayat tentang wudhu. Itulah yang membuat kesukaran seorang guru itu dalam memberikan soalnya. Jadi jika sukar dalam hal ini, sukarnya ya seorang guru ini ingin melihat bagaimana sih mutu pemahaman si peserta didik ini terhadap bahan materi yang diajarkan. Jadi untuk melihatnya itu ya pemahamannya gitu. Pemahamannya bukan tentang hafalannya gitu. Dia paham apa enggak. Kalau hanya sekedar hafal, bisa hafal. Tapi kalau untuk pemahamannya itu jarang gitu. Jarang didapat oleh si peserta didik tersebut gitu. Kalau contohnya kita hafal saja kan tanpa tahu makna yang terkandung gitu kan, terkandung dalam ayat itu, di tingkat kemudahan dalam menjawab soal itu akan bisa lebih baik gitu. Dalam hal ini kalau menurut saya sih ya, kalau untuk melihat tingkat kesukarannya itu lihat dari tingkat pemahamannya. Pemahaman soal tersebut yang akan diberikan oleh siswa. Itu saja mungkin jawabannya. Yang lain mungkin ada yang ingin menambahkan? Mungkin jadi bukan mengetes ya, lalu bukan mengetes tentang hafalnya, enggak, tapi pemahamannya itu gitu. Kalau menurut saya dalam menjawab soal, bisa saja semua bisa menjawab, tapi kalau untuk pemahaman itu lebih baik gitu, karena pemahaman itu bisa meningkatkan mutu seseorang tersebut dalam menjawab soal. Ya, selanjutnya, Lama mungkin ingin menambahkan? Mungkin mau sharing aja ya. Kalau tadi yang disampaikan Saudara Muhammad Ilyas, kalau boleh. dibahas tentang surat Al-Baqarah ayat 5, kemudian yang diujikan Al-Baqarah ayat yang lainnya, mungkin itu udah jelas kesalahan fatal dari seorang pendidik gitu. Karena jelas itu bakal sukar. Bahkan kita sebagai mahasiswa juga bakal sukar dengan yang seperti itu gitu ya. Nah, mungkin kalau sedikit sharing seputar gimana sih kita, tadi pertanyaannya tentang kesukaran dari hasil tes ya. Pertama kan tadi kita membicarakan tentang level analisis. Mungkin saya sedikit sharing ya, share buat mungkin mudah-mudahan bisa lebih mempermudah. Boleh. Nah, biasanya seorang pendidik, kelihatan nggak? Ya, silakan. Oke, terlihat ya? Ya. Nah, biasanya teman-teman kita semua nih sebagai calon pendidik, nah ketika kita melakukan evaluasi tes terhadap peserta didik, ini salah satunya saya ambil dari penilaian akhir semester. Ya. Nah, itu di sini, nah ini untuk jawaban-jawaban yang soal yang diberikan ke anak ini jumlahnya 25, ini multiple choice ya. Jadi untuk pilihan ganda. Nah, ketika dilihat yang merah-merah ini kan kok nomor 8 ini banyak merahnya gitu. Nah, kemungkinan besar ini bisa kesukaran bagi peserta didik gitu.
sulit bagi peserta didik atau bagi anak-anak gitu. Nah, sehingga di sini bisa jadi anak-anak yang belum paham atau mungkin dari kita sebagai pendidik yang membuat soalnya sehingga susah difahami oleh peserta didik. Jadi bisa dua sudut pandang gitu. Ya, anak bisa tidak memahami atau mungkin dari kita kesalahan dari pembuatan soal, entah itu dari segi kalimat dan lain sebagainya. Makanya perlu adanya analisis ini sehingga nantinya buat evaluasi kita di pekan atau di tahun yang akan datang ya tentang pertanyaan ini, apakah pertanyaan ini layak untuk kita ujikan kembali di pertemuan atau di tahun yang akan datang atau tidak gitu. Nah, itu mungkin bisa menjadi pertimbangan sebagai bentuk analisis. Karena kan yang kita bahas tentang analisis. Nah, nanti di sini ada levelnya masing-masing. Yang tadi Saudara Muhammad Ilyas. Nah, itu mungkin tergantung dari tingkatan soal. Seperti ini kurang lebih. Nah, ini nomor 8 ternyata banyak yang merah nih. Merah-merah ini berarti salah nih. Baik dari Abdullah Zain sampai Tangguh. Ya, ini cuman ada 4 orang yang benar. Sisanya 15 orangnya salah. Nah, ini nih kita analisis apakah kesalahan di kita, cara penyampaiannya sehingga tidak ditangkap oleh peserta didik gitu. Nah, atau mungkin kita salah buat soalnya, maksudnya kalimatnya bertele-tele atau seperti apa, atau mungkin dari anak-anaknya. Itu mungkin sharing aja. Kasih. Salman ya. Terima kasih Salman. Oke. Sebentar saya juga mau sharing juga. Yang ingin bertanya? Saya mau sharing. Boleh. Ya. Oke. Oh, sharing. Bagaimana cara sharing ini? Sharing ya? Iya Ustaz. Di bagian share. Oke. Saya mau sharing tentang tunggu ini apa ini? Ini. Oke. Bisa lihat semua? Maaf Ustaz, belum tampak Ustaz. Belum Kelihatannya ini post attendance Zoom yang di Google. Ya, jadi gimana caranya lagi? Afwan Ustaz, antum diklik yang bagian Zoom, share screen. Bagian Zoom ya. Lagi. Nah, diklik Tunggu. bagian file yang antum udah buka itu, yang mau ditampilkan. Udah buka ini. Oke. Ya. Share. Screen. Tunggu dulu. Ini share. Tadi udah share screen udah tadi. Iya, sudah Ustaz, tapi ini tampilannya untuk yang ke Google Ustaz. Oh, betul. Ya. Jadi apa harus saya inikan sekarang? Antum Mungkin boleh bisa diklik keluar lagi share screen-nya Ustaz. Keluar lagi? Boleh diklik share screen-nya aja. Share screen. Ya, atau mungkin harus di stop dulu, terserah antum. Tunggu dulu, mana ada share screen? Tunggu. Tunggu, stop sharing dulu. Oke, boleh. Oke. Di Share screen kan? Ya. Share Langsung screen. diklik file yang antum sedang buka, yang mau Oke. ditampilkan. Udah? Oke, sudah terlihat Ustaz. Kelihatan? Kelihatan. Oke, jadi gini. Jadi memang kalau kita ini, kalau tadi memang benar. Jadi soal itu ada ininya juga, ada misalnya 4 jawaban A, B, C, D. Kemudian dari 4 jawaban itu ada ininya, ada apa? Ada soal yang ini jawaban yang ini yang apa namanya? Distractor. Distractor itu yang mengecoh. Gitu kan? Jadi A, B, C, D. Yang benar itu adalah B. Tapi yang A, C, dan D itu adalah soal pengecoh. Nah, kalau seandainya ini kita level analisis, kita menganalisis soal. A sama C sama C sama D itu adalah pengecoh.
Tapi dari hasil tes itu kita misalnya ada 25 atau 40 orang siswa, tidak satu pun yang memilih C. Berarti itu soalnya yang C ini harus diperbaiki atau harus ini karena tidak satu pun yang memilih. Atau yang A misalnya, tidak satu pun juga yang memilih A. Pengecohnya, mungkin pengecohnya terlalu ekstrim, jadi makanya siswa tidak memilih. Jadi untuk mudahnya, untuk level analisis paling kurang itu sekitar 5% lah. Siswa memilih A. 5%, okay, 5% siswa milih C, milih D. Kan? Nah, jadi di dalam kelas itu kalau 40 siswa itu, 40 orang siswa itu kita nanti lihat daya pembedanya. Nah, di dalam 40 siswa itu, kalau kita gambarkan, namanya ini histogram. Jadi siswa yang bodoh itu adalah siswa yang di sebelah kiri. Siswa yang pintar itu adalah siswa yang sebelah kanan. Jadi ini adalah soal yang bagus. Oke, kalau dilihat dari keseluruhan soal, ini soalnya bagus. Jadi soal bagus itu artinya tidak condong ke kiri dan juga tidak condong ke kanan. Ini adalah berarti hampir semua siswa itu merata. Jadi siswa yang pintar itu dalam kelas kan nggak begitu banyak. Siswa yang slow learner, atau katakanlah jangan yang bodoh, slow learner. Slow learner itu adalah sedikit juga. Tapi siswa yang banyak itu adalah in middle class. Oke. Jadi ini contoh namanya ini histogram. Histogram, pologram, pembelajaran. Oke, dari hasil belajarnya. Jadi ini tadi, ini ada rumusnya tadi. Oke. Nah, kemudian ada lagi ini histogram ini. Misalnya bisa kalau kita mengajarkan motivasi belajar, ya bisa. Ini mahasiswa yang termotivasi itu segini. Mahasiswa yang tidak termotivasi segini. Jadi di histogramnya bisa kita lihat. Kalau seandainya hasilnya seperti ini, ini untuk tes hasil belajar ini udah bagus sekali. Jadi kalau tes kita itu miring ke kiri, berarti soalnya itu yang dipertanyakan. Atau dia miring ke kanan. Jadi soalnya juga dipertanyakan terlalu mudah. Kalau ke kiri terlalu sulit. Nah, jadi untuk menjawab pertanyaan tadi, oke, saya stop ya. Oke. Untuk menjawab pertanyaan tadi, kita bikin soal itu berdasarkan kepada TIK. Tujuan instruksional umum. Oke. Bukan teknologi informasi komunikasi tadi, bukan. TIK, jadi tujuan instruksional. TIK. Kalau TIU itu sudah ada di dalam kurikulum. TIK guru yang membuat. Oke. Nah, kita bikin soal berdasarkan TIK. Oke. Anda bikin soal bukan udah belajar bagaimana ada rumus ABCD. Audience, B, behavior, D, degree, ABC, condition, dan degree. Nah, itu kan ada di dalam pembuatan TIK. Jadi audience, behavior, audience itu siswa, behavior itu siswa dapat memahami, siswa bisa menganalisa, siswa bagaimana behavior yang diharapkan. Condition, condition itu dengan ini, dengan benar. Atau sekurang-kurangnya dikasihkan
5 soal misalnya dia bisa menjawab 4. Oke, itu degree-nya. Oke, jadi dengan tepat atau condition. Jadi A, B, C, D. Jadi kemudian juga soal yang dibikin itu mungkin juga ini tidak sesuai dengan sub pokok bahasanya. Sub pokok bahasan yang kita bikin. Seperti tadi sub pokok bahasanya yang lain, tapi kita ujikan sub pokok bahasanya yang lain. Nah, disinilah pentingnya tes level analisis. Kita gurunya udah bagus, mengajarnya udah bagus sekali. Materi yang disampaikan itu udah bagus. Channel, media yang digunakan udah oke channelnya. Strategi belajarnya udah menggunakan bermacam-macam strategi belajar mengajar. Medianya udah bagus. Tapi di ujungnya, pas membuat tes, gurunya itu tidak memperhatikan itu tadi, tes-tes itu tadi. Nah, sekarang siapa yang berdosa? Gurunya atau siswanya? Sampai-sampai gurunya tidak menaik, siswa tidak naik kelas. Nah, ini dosa seorang guru sebetulnya yang dia tidak menyadari. Dia tidak menyadari kalau tes yang dikasih kepada siswa itu ini tidak dilihat dulu, tidak dianalisis dulu, gitu kan? Asal kasih aja. Oke, makanya Anda dulu pernah nggak di sekolah itu ada temannya yang nggak naik kelas? Ada nggak? Ada temannya nggak naik kelas. Gitu. Nah, ini juga saya akan membahas tentang kurikulum. Kemarin kita belum banyak bahas tentang kurikulum. Hubungan antara tes, evaluasi, asesmen, evaluasi dan kurikulum. Sama itu artinya. Oke, kita kembali ke kurikulum sebentar. Yang mata kuliah yang kemarin. Saya tahu Anda berapa kali kita berubah kurikulum? Banyak, Ustaz. Banyak tapi. Siapa yang tahu? Mulai dari kurikulum 268. Ya. Siapa lagi yang ingat? Ini dari tahun 1947, Ustaz. Rencana 68 pelajaran. Ya. Nah, siapa lagi? Kurikulum 75. Ya. Oke. Ada kurikulum CBSA. Okay. Ada kurikulum KTSP. Ya. Ada kurikulum 2013. Nah, jadi itu. Nah, kenapa kurikulum itu berubah? Kenapa berubah? Dulu ada PAMEO, siap tukar menteri, tukar kurikulum. Ya nggak? Oke. Anda waktu SD dulu mengalami kurikulum apa? Ada ingat? KTSP, Ustaz. KTSP. Sebelum KTSP ada kurikulum CBSA. Oke. Cara belajar siswa aktif. Nah, ada lagi kurikulum kompetensi based. Pernah dengar nggak? Enggak, Ustaz. Kurikulum kompetensi. Itu sebelum kurikulum 2013. Oke. Nah, jadi kurikulum itu dirubah. Ada perubahan kurikulum. Itu sudah melalui asesmen dan evaluasi yang sudah dievaluasi itu kurikulum itu. Nah, dulu ada kita mendengar Repelita, rencana pembangunan 5 tahun. Diiringi oleh perkembangan kurikulum. Jadi kurikulum KTSP misalnya. Masih layak nggak kurikulum KTSP itu digunakan sampai sekarang? Nah, itu kurikulum itu di asesmen, dia ada penilaian-penilaian, kemudian dievaluasi, dan kemudian ada perubahan. Dalam perubahan itu, kurikulum itu hasil dievaluasi. Dalam mengevaluasi itu ada tahap-tahap pengembangan kurikulum.
Dari hasil evaluasi jadi direncanakan, kemudian sesudah direncanakan ada apa? Uji coba. Sebelum diuji coba, hasil evaluasi itu dievaluasi, ditanyakan dulu kepada ahli kurikulum, ahli materi, ahli media, ahli instruksional, macam-macam ahli konten, ahli materinya. Nah, sudah itu diuji cobakan kelompok kecil, diuji cobakan ke kelompok besar, kemudian direvisi. Jadilah dia perubahan kurikulum. Nah, ada sebelum kurikulum KTS, sebelum kurikulum 2013 kalau nggak salah saya. Atau kurikulum competency based. Competency based itu kalau nggak salah kita pakai di tahun 2005 di mana sekolahnya? Tahun 2005. Belum sekolah saat saya, Tat. Udah sekolah apa TK belum? kayak TK. TK ya, oke. Nah, saya sama Prof. Mahama tamat S1 dulu tahun 1983. S1 kita dulu 83. Jadi Anda belum lahir gitu kan, 83. Mungkin orang tuanya juga baru lahir gitu. 83 itu kami sama ibu dapat kerja di PBB. Seperti yang didikan kemarin sama ibu atau saya jelaskan. Nah, sewaktu mengajar di PBB itu, supervisor kita itu orang Amerika. Kita menggunakan kurikulum competency based. Oke. Competency based dipakai di Indonesia tahun 2005. Berapa tahun tuh? Agus, berapa tahun? Atau Ayu, berapa tahun? Dari 1983 ke 2005. Berapa tahun? 22 tahun, Sat. 22 tahun. 22 tahun kita ketinggalan dari Amerika. Percaya nggak? 22 tahun. Saya sendiri mengalami. Saya menerapkan, saya ada bukunya sampai sekarang. English Competency Based. Jadi kita mengajar bahasa Inggris itu berdasarkan kompetensi yang sudah dimiliki oleh siswa. Nah, jadi di dalam kelas itu, di dalam ini, kita levelkan dulu siswa. Level 1, level 2, 3. Nah, kita kalau mengajar di level 5, kita startingnya di level 5 itu berdasarkan kompetensi yang dimiliki oleh siswa. Gitu. Nah, makanya di sana adalah pretest, digunakanlah placement test, pretest itu. Nah, di Indonesia diterapkanlah kurikulum kompetensi based. Coba Anda lihat di YouTube, ada itu kompetensi based kurikulum. Kemudian di tahun berikutnya ada kurikulum KTSP. Nah, kenapa kurikulum itu berubah? Jadi ini atau CBSA. Karena di tahun 1975 itu 1975 kurikulum 75 konsepnya adalah siswa ini, cara belajar siswa itu adalah dilihat dari input dan output. Input dari guru adalah only resources. Guru adalah cuma satu-satunya resource, sumber pengetahuan. Tidak ada dari buku, dari ini lain. Jadi di kelas itu siswa ini dianggap botol kosong. Guru itu lah yang mengisi botol kosong.
Nah, dilihat ada apa nanti hasilnya? Hasilnya dilihat nanti outputnya. Antara input dan output itu ada black box namanya, kotak hitam. Yang kita nggak tahu di sana. Atau padahal di kotak hitam itu adalah strategi belajar mengajarnya, medianya, materinya, segalanya di sana. Nah, masuk ke kurikulum, lompat aja kita ke kurikulum 2013, sudah ada itu. Input, proses, dan output. Jadi kalau dulu saya masih ingat belajar biologi misalnya. Atau belajar ekonomi. Apa itu dasar-dasar ekonomi dihafal. Apa prinsip ekonomi ada atau prinsip-prinsipnya. Kita cuma menghafal aja. Nah, di kurikulum 2013, selain menghafal, jadi siswa itu diharap memahami. Kenapa saya mempelajari ini? Nah, gitu kan. Dulu kita enggak, cuma hafalan aja. Jadi, kenapa di CBSA itu contohnya, itu guru itu yang penting dia apa? Yang penting dia menghabiskan materinya. Menghabiskan materinya. Materinya habis, mengerti nggak mengerti itu nomor 2. Pokoknya dia mengajarkan materi. Jadi mungkin ada dulu waktu di SD, SMP mengalami kalau ada murid yang tulisannya bagus disuruh ke papan tulis mencatat. Murid-murid juga mencatat isi buku itu. Sekarang kalau anda lakukan lagi protes, ya fotokopi udah ada Bu, Pak, masa ini yang di ini kan? Nah jadi itu perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi itu berhubungan dengan kurikulum. Nah, kurikulum perubahan. Jadi itu kemarin kan judulnya hubungan antara kurikulum dengan assessment dan evaluation. Nah, sekarang kita menggunakan kurikulum apa sekarang? Apa tahu? Di SD, SMP, SMA. Kurikulum apa? Merdeka, Sir. Merdeka. Oke. Tapi itu pun juga belum melalui suatu evaluasi yang sempurna. Kita belum siap. Kemarin ini kita masih menggunakan kurikulum 2013. Malahan ada kurikulum 2013 yang disempurnakan. Tetapi ada pandemi ini, terpaksalah kita menggunakan daring. Okay. Nah, jadi daring ini sebetulnya belum melalui uji coba, belum melalui tes, belum melalui evaluasi, belum melalui cuma keadaan darurat. Terpaksalah kita menggunakan daring. Oke. Nah, itu contohnya. Nah, kemudian ada lagi yang sekarang yang lebih berkembang, mungkin ada belum tahu. Kurikulum paradigma baru, Ustaz. Paradigma baru. Bagaimana paradigma baru? Nah, sekarang ada lagi di madrasah. Kalau kita mengenal sekolah kejuruan, sekarang akan ada madrasah kejuruan. Udah pernah dengar nggak? Udah ada kurikulumnya. Kurikulum madrasah kejuruan. Siapa yang udah mendengar? KMA itu bukan, Ustaz? Apa nih? Apa? KMA 183 bukan? Apa itu? Oh, enggak. Saya kira yang KMA 183, Ustaz. Itu kan perubahan yang dibawa Kemenak. Kemenak, ya. Oke. Jadi, Kemenak sekarang meluncurkan itu satu program, satu ini kurikulum madrasah, apa namanya? Madrasah ini kalau sekolah itu SMK itu madrasah kejuruan. Di sana diharapkan memang ada otomotifnya, ada listriknya, ada segalanya ada.
diharapkan nanti tenaga-tenaga dari kejuruan itu yang mempunyai moral yang baik, yang mempunyai akhlak yang baik, yang mempunyai karakter yang baik. Nah, itu diharapkan. Nah, semuanya itu garapan orang teknologi pendidikan. Nanti waktu belajar sama Prof. Marama besok tanya. Nah, itu garapan yang menciptakan itu orang adalah teknologi pendidikan. Nah, kalau dapat, ada lagi madrasah kejuruan. Ada lagi jurusan tentang halal. Anda ada nggak mempelajari mata pelajaran halal? Fikih kali, Ustaz. Hah? Di fikih kali. Di mana itu? Halal-halal itu ada nggak? Enggak, Ustaz. Nggak ada. Oke. Sekarang di daerah Portugis, di Soviet, di Jerman, di Inggris, dengan banyaknya orang masuk Islam, orang ingin mempelajari apa itu halal. Oke. Apa itu halal? Gimana pelaksanaannya? Itu adalah salah satu program nanti yang diajarkan di madrasah kejuruan. Tentang halal. Jadi kesempatan dia memberikan nanti ilmunya tentang halal itu. Nah, itu adalah mendesain pembelajaran tentang halal. Oke. Nah, dengan Pramama besok tanya apa perencanaan pembelajaran berdasarkan Dick and Carey. Jadi didesain itu. Oke. Nah, kalau boleh saya mengusulkan, tamat Anda S1 ini, nyambung ke S2, silakan nyambung ke S2 PAI. Di sana juga ada konsentrasi Magister Teknologi Pendidikan. Oke. Magister Teknologi Pendidikan. Jadi perkembangan pendidikan sekarang ini, teknologi sekarang ini di tangan orang teknologi pendidikan. Oke. Di tangan orang teknologi pendidikan. Jadi daring, e-learning, online learning, itu semuanya garapan orang teknologi pendidikan. Nah, bagi Anda nanti karena Anda karena Anda sudah memiliki dasar ilmu pengetahuan agama yang udah bagus, kawinkan itu ilmu itu di S2. Anda ambil PAI-nya, lanjutkan, kemudian ambil konsentrasinya teknologi pendidikan. Jadi teknologi pendidikan itu yang berbasis kepada Islam. Nah, itulah salah satunya perkembangan teknologi pendidikan. Dihubungkan dengan evaluasi dan dihubungkan dengan asesmen. Oke, kembali ke tes tadi. Tes level analisis tadi. Ini juga banyak guru-guru yang malas. Banyak guru-guru yang malas menganalisis tes itu. Dia bikin soal memang udah berdasarkan, mungkin juga tidak berdasarkan TIK. Mungkin berdasarkan sub pokok bahasan aja. Saya ngajar ke ini, dia bikin soal. Tapi hasilnya itu tidak dianalisis sama dia. Nah, guru yang baik itu adalah guru yang menganalisis. Sebetulnya analisis ini pekerjaan orang teknologi pendidikan. Evaluasi ini. Kenapa? Dia mendesain ada tahap-tahap pembuatan evaluasi. Ada tahap-tahap pengembangan kurikulum. Oke. Jadi Anda akan mantap sekali nanti ada peluang. Oke. Cobalah Anda lihat di YouTube. Ada enggak
madrasah teknologi. Bukan, madrasah kejuruan. Nah, itu kesempatannya. Jadi sekali lagi kembali tes level analisis itu adalah kita menganalisis butir-butir tes itu. Supaya jadi banyak guru-guru ini yang menyalahkan siswanya. Secara kasarnya saya bilang banyak guru-guru itu yang berutang, yang berdosa kepada siswanya. Oke, siswanya tidak dinaikkan, tidak diluluskan, dikasih nilai jelek dan sebagainya. Belum tentu ya, belum tentu. Ya, jadi guru yang baik itu adalah guru yang memahami tentang evaluasi, asesmen, evaluasi dan tes. Ada pertanyaan? Saya kira untuk presentasi yang kedua minggu depan ya. Tidak cukup waktu kita. Ada lagi pertanyaan? Ini bagus, menarik sekali ini tentang tes level analisis. Silakan. Saya mau nanya. Silakan. Gini, kan tadi ada indeks ya. Ada apa? Kan kadang-kadang kalau kita menerjemahkan indeks kesukaran gitu, kesukaran tentang soal kan. Ya. Bagaimana sih maksudnya seorang guru ini membuat soal itu bisa dimengerti, bisa ada soal juga, berarti kan soal tersebut baik gitu. Nah itu gimana caranya itu gitu, biar bisa tersampaikan. Oke, caranya gampang aja. Membikin soal berdasarkan kepada TIK. Kalau Anda bikin soal tidak berdasarkan ke TIK, itu melenceng-melenceng dia. Oke. Tujuan instruksional khusus. Nah, kemudian di dalam membuat soal, sesudah kita mengarah kepada TIK, kemudian apakah kita mau mengetes kognitif, afektif, atau psikomotor? Kalau untuk kognitif, apakah C1, C2, C3? Untuk SD mungkin cukup C1, C2. Oke, pengetahuan dan pemahaman. Nah itu. Nah, kalau udah itu kemarin kita udah mempelajari gimana cara membuat soal yang bagus, yang baik itu. Sekarang tesnya udah kita bikin berdasarkan pada TIK. Kemudian tesnya udah kita bikin dengan menggunakan C1, C2, C3. Oke. Jangan lupa kita bikin ini indikatornya, konseptualnya. Oke, konseptual operasional. Oke. Definisi konseptual dan definisi operasional. Konsep dari hasil belajar fikih. Itu dulu. Apa konsep dari hasil belajar fikih itu? Nah, kemudian apa ke definisi operasionalnya? Fikih itu apakah memerlukan C1 kognitif, atau dia memerlukan afektif, atau dia memerlukan psikomotor? Itu tergantung daripada sub pokok bahasan yang kita lihat. Jadi sudah. Jadi yang pertama kita udah bikin berdasarkan TIK, sub pokok bahasan TIK, dan kita udah membuat kisi-kisi soal. Baru kita uji cobakan.
Dari hasil uji coba itulah tadi selain daripada validitas reliabilitas, jadi tes yang sempurna itu ya dianalisis item per item. Jadi item per item. Misalnya kalau ada 4 buah pilihan A, B, C, D, dilihat itu ada konstruktornya atau tes pengecohnya itu. Misalnya tes pengecohnya kita taruh di D. Tapi kalau dari 40 orang siswa tidak satu pun yang memilih D, dia nggak berhasil kita mengecohnya. Kan? Gitu. Arti mengecoh itu dia siswa itu memahami A, B, C, D, memahami dia. Atau mungkin terlalu ekstrim. Yang C ini tidak mungkin jawabannya itu. Oke. Jadi itulah itu perlu kita tanyakan rumusnya kan. Jumlah ini lihat ini jumlah peserta per jumlah ya jawaban yang benar. Oke, kali 100%. Gitu kan. Kalau dia 1 misalnya 1 itu kan berarti 100%. Oke. 1% yang menjawab itu kan berarti soalnya terlalu mudah. Oke. 0,05 jadi atau 0,5 itu misalnya 5 orang yang menjawab A, 5 orang yang menjawab B, atau 7 orang, 8 orang yang menjawab D, D misalnya. Itu bisa kita kategorikan itu udah bagus. Oke. Nah, kita lihat di dalam pengecohnya itu mungkin kalimatnya yang salah, kan terlalu berat atau apa. Atau kalimatnya kurang dipahami. Tetapi ini waktu lagi. Waktu. Nah, sebagusnya ya menurut standar internasional. Kalau soal itu misalnya soal ada 40 soal pilihan ganda. Waktunya adalah 25 menit. Itu ya soal itu waktu yang bagus. Oke. Ada 40 soal waktunya 25 menit. Jadi ada perkirakan aja berat. Jadi kurang dari 1 menit untuk satu soal. Kalau satu soal itu kita kasih waktu 1 menit, mungkin terlalu lama. Waktunya terlalu panjang. Atau Anda kasih satu soal itu mungkin hanya 30 detik misalnya. Jadi terlalu cepat. Jadi juga nanti kita dilihat di situ. Kalau untuk bahasa Inggris. Nah, kalau untuk bahasa Inggris 40 soal A, B, C, D untuk grammar. Nanti saya tahu. 40 soal untuk grammar waktunya 25 menit. 50 soal untuk reading comprehension. Okay. Kalau 50 soal untuk reading comprehension waktunya 45 menit. 50 soal. Karena reading itu dia harus baca paragraf dulu. Nah, kalau listening, oke. Untuk listening itu umumnya satu listening itu tidak boleh terlalu panjang. Paling panjang itu kita kasih waktu 1 menit. Dari mendengarkan sampai dia menjawab. Misalkan dia mendengarkan percakapan di hotel misalnya. A, B. Hello, how are you? Good morning, sir. What room are you going to take? Okay. How many percent? 3%. How much is it? Mungkin percakapannya itu paling lama itu adalah 1 menit. Nah, kemudian jawabannya, where does this conversation? Di mana percakapannya berlangsung? Oke. Atau percakapannya lagi, jawabannya A, B, C, D.
Di mana percakapannya berlangsung di kampus atau di restoran atau di hotel misalnya. Jadi itu. Nah, 1 menit. Jadi untuk itu bisa Anda perkirakan. Patokannya gampang aja. Jadi 40 soal itu untuk 25 menit. Itu untuk standar. Oke, ada lagi pertanyaan? Ya. Nanya lagi tuh. Yang ngetes bahwa soal itu bagus kan gitu. Maksudnya kan dari tingkat yang tadi disebutkan apa ya tadi kan kalau untuk membuat siswa itu paham kan agak susah Ustaz. Ya. Kan. Nah, kalau kita sebagai calon guru nih Ustaz. Ya. Nah, teknik apa nih yang bisa gitu, yang bisa bahwa endingnya kan pasti kita akan membuat soal atau menguji si peserta didik ini melalui tes gitu kan, Ustaz. Nah, pemahaman itu yang bisa baik itu seperti apa gitu? Apakah harus ngedrill soal terus-terusan gitu atau metode menghafal atau gimana gitu, Ustaz? Saya juga punya kelemahan gitu, maksud kelemahan kalau seandainya saya menjawab soal apa kan harus dibaca gitu kan, di setiap soalnya itu apa, petunjuk soalnya itu apa kan, biar kita bisa yakin dengan jawaban. Sama dengan halnya peserta si murid ini gitu, bagaimana Ustaz? Saya juga selama ini masih ada kekurangan. Iya, nah, jadi itu kan dari dulu saya bilang mana yang lebih susah bikin soal multiple choice atau soal esai? Multiple choice kali, Ustaz. Nah, multiple choice lebih susah ya. Mana yang lebih gampang menilai multiple choice atau esai? Esai. Lebih gampang menilai. Oh, menilai. Nilainya multiple choice. Multiple choice itu bagi guru susah bikinnya. Tapi menilainya gampang. 1A, 2B, 3C itu kan udah. Ya. Cuma itu jadi kita tingkat ke bahasanya sekarang. Jadi itu tingkat bahasanya. Di sanalah pintar-pintar seorang guru itu supaya bahannya itu, tesnya itu bisa dipahami oleh siswa. Oke, kalimat-kalimatnya yang yang diberikan. Oke, jangan kalimat yang ambigu, yang membingungkan. Jangan kalimat yang tes ini untuk kelas 6, tapi diberikan untuk anak kelas 3 SD. Jadi itu. Nah, untuk itulah kita adakan uji coba. Kita ada uji coba. Kalau saya dulu tes ini, sesudah saya bikin untuk tesis S2, masih ingat saya. Tes ini saya kasihkan ke guru senior. Guru yang berpengalaman. Saya kasih, Bu, kebetulan saya bahasa Inggris. Saya mau tanya, kalau ini kalimat-kalimatnya sudah sesuai nggak dengan level di SMP kelas 2? Jadi bagusnya gitu. Kita tanya ke guru yang senior. Oke. Jadi itu, ini kalimatnya, misalnya kalau dalam pelajaran fikih atau apa, kita tanya itu ininya ke guru yang lebih senior dari kita, yang lebih berpengalaman tentang analisis ini, bahasa-bahasanya tadi yang ditanyakan kan. Jadi bisa aja jalan keluarnya selain kita merasakan dari hasil itu, level analisis kita udah cari,
kebetulan hasilnya kurang memuaskan, untuk melihat itu bisa kita tanyakan ke guru yang atau teman sejawat lah misalnya, bisa juga. Tapi yang lebih bagusnya ke level guru yang lebih senior. Tapi kalau Anda sungkan segalanya, ya udah ke teman sejawat lah, kita diskusikan. Jadi itu kan di luar daripada ini apa? Cara pembuatan tes itu kan adalah ininya, cara kalimat-kalimatnya itu. Apakah kalimat itu membingungkan apa enggak? Oke. Ada lagi kira-kira? Jadi pentingnya, ini jarang sekali guru yang mau mengadakan tes level analisis. Oke. Karena agak susah dia. Dari satu item itu dilihat satu-satu gitu kan. Agak susah. Gitu. Apalagi dia dituntut dengan, sebetulnya pekerjaan guru itu banyak. Banyak pekerjaan guru itu. Dia harus merekod perkembangan masing-masing siswa. 40 orang siswa dalam kelas, dia harus kenal namanya satu-satu. Harus, cucu saya itu kelas 3 SD. 3 SD di Jogja. Dia di SD Muhammadiyah Jogja. Anda tahu nggak? Muridnya itu hanya 10 orang dalam satu kelas. Tapi gurunya 3. Muridnya 15 orang dalam satu kelas, tapi gurunya 3 orang. Satu guru mata pelajaran, satu lagi guru melihat perkembangan sikap anak. Satu lagi guru melihat ininya apa, karakter segalanya. Dan itu, nah, siapa yang pernah mendengar itu? Tahu nggak? Di satu sekolah muridnya 15 orang, tapi yang guru yang mengajar itu 3 orang. Dapat informasi nggak? Nggak ada. Oke. Kalau ingin dapatkan informasi, pergi ke pergi ke Yogyakarta, sekolah namanya sekolah SD Muhammadiyah. Oke. Bagus. Nah, kemudian setiap 3 bulan kalau nggak salah saya, murid itu dapat penghargaan, tanda bintang. Apa penghargaannya? Siswa yang teraktif dalam kelas, siswa yang tersopan, siswa yang mempunyai adab yang baik dalam kelas. Itu kalau ini nilainya itu dia dapat ini, dia dapat penghargaan. Untuk lebih jelasnya besok tanya sama Prof. Muhammad. Dia yang ke sana melihat cucunya ke sana. Jadi kan ini saya dapat, kemarin dia dapat 7 bintang. Dia 7 bintang. Ini penghargaan. Nah, siapa yang main? Ya, gurunya. Jadi mana ada waktu untuk tes level analisis ya. Dia ini gitu. Oke. Nah, jadi satu sekolah itu di dalam kelas adalah 3 orang guru. Oke. Nah, itulah di sana. Mungkin suatu saat kita adakan studi banding. Oke, studi banding kalau dapat ke Jogja, dan kita studi banding ke Malaysia dan studi banding ke Thailand. Murah kok, gampang. Dulu saya bawa mahasiswa cuma bayar 5 juta. Ke Jakarta, Malaysia, Thailand. 5 juta itu udah termasuk ongkos pesawat, ongkos di sana. Oke, tidak termasuk makan. Sebab susah mengatur makan. Dia suka, yang satu suka ikan teri, yang satu suka ini, satu suka ini. Makan bebas. Ya. Insya-Allah kalau kita sehat, keadaan memungkinkan, kita adakan studi banding ke sana. Supaya kita dapat
pencerahan, dapat pola berpikir yang berbeda, gitu kan. Nah, ini nanti bisa Anda terapkan di waktu Anda mengajar nanti. Oke, ada lagi? Sudah? Cukup? Oke, jadi untuk malam ini satu presenter aja dulu. Oke, karena kemarin kita belum tuntas membahas tentang kurikulum. Oke, insya Allah kita lanjutkan minggu besok dengan topik apa, Salman? Topiknya minggu besok? Apa? Untuk yang pekan depan, ya. Insya Allah tentang konstruksi butir soal, Ustaz. Nah, bagaimana konstruksi butir soal? Oke, nilai udah lebih ke teoritis. Oke deh. Oke, terima kasih banyak. Oke, kalau tidak ada lagi, kita ketemu minggu besok. Kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Ustaz. Oke, sama-sama. Malam.